Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks deskripsi. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur. Untuk kali ini kelanjutan dari struktur yaitu tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Materi kali ini sangat penting. Mohon untuk kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi kebahasaan. Mengapa kita perlu mempelajari kebahasaan dalam teks deskripsi? Tentunya ketika kalian membuat suatu teks deskripsi nantinya, walaupun kalian sudah bisa membuat, kita perlu mempelajari bagaimana tata bahasa yang baik dan benar. Untuk itu, agar tulisan kalian menjadi lebih bagus lagi, kalian perlu mempelajari apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi dibagi menjadi 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kedua, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan adalah penggunaan kalimat bermajas. Kesembilan adalah penggunaan pilihan kata bervariasi. Nah, kesembilan tadi adalah unsur kebahasaan dalam teks deskripsi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Unsur kebahasaan yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Sebelum itu perlu kalian pahami apa itu makna kalimat perincian, yaitu kalimat yang isinya tentang penjabaran suatu objek yang dimaksud. Agar kalian lebih memahami tentang kalimat perincian, coba kalian perhatikan pada tabel. Pada tabel terdapat kalimat pantai Parangtritis begitu indah. Kemudian agar kalian lebih memahami, dirincikan menjadi kalimat yang ada di sebelah kanannya. Pasir putihnya sangat cantik, ombaknya begitu riuh, terdapat burung beterbangan di atas air laut. Jadi kalimat yang ada di tabel sebelah kanan itu merupakan kalimat perincian dari penjabaran kalimat pantai Parangtritis begitu indah. Yang kedua adalah penggunaan kalimat dengan cerapan panca indera. Maksudnya bagaimana kalimat dengan cerapan panca indera? Yaitu kalimat yang membuat kita seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan sendiri secara langsung dari kalimat yang dituliskan oleh penulis. Contohnya bisa kalian lihat pada tabel. Di situ ada 3. Seolah-olah kita melihat, seolah-olah kita mendengar, dan seolah-olah kita merasakan. Pada seolah-olah kita melihat terdapat kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Dengan membaca kalimat tersebut, kita akan seolah-olah atau membayangkan bagaimana warna pasir yang ada di pantai tersebut, yaitu berwarna putih ya. Seolah-olah kita mendengar. Contoh kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa membayangkan bagaimana suara debur ombak yang ada di pantai. Begitu. Kemudian pada tabel yang ketiga, seolah-olah kita merasakan. Contoh kalimatnya, udara sangat terasa segar. Nah, jadi dari contoh kalimat tersebut kita seolah-olah merasakan udara yang segar. Yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Maksudnya bagaimana? Kata berimbuhan menasal jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K atau P atau T atau S, maka kalimat itu jika digabungkan konsonan tersebut akan luluh. Agar kalian lebih memahami, perhatikan pada tabel berikut. Menasal
bertemu dengan kata konsumsi yang berawalan huruf K menjadi mengonsumsi. Menasal bertemu dengan kata pukau menjadi memukau. Menasal bertemu dengan kata pesona menjadi memesona. Kemudian menasal ditambah kata tiup menjadi meniup, dan menasal ditambah kata serap menjadi menyerap. Jadi, kata berimbuhan menasal jika bertemu dengan kata yang huruf depannya K, P, T, S menjadi luluh. Kemudian ketika kalian menemui imbuhan menasal bertemu dengan kata kritik, nah itu setelah kata K itu bukan huruf vokal ya, itu adalah huruf konsonan, maka menjadi mengkritik, berarti tetap ya, tidak luluh. Kemudian menasal bertemu dengan kata prakarsai menjadi memprakarsai. Nah, jadi P-nya tidak luluh. Jadi hanya luluh ketika bertemu dengan huruf vokal seperti yang dicontohkan pada tabel sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah penggunaan sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim biasa disebut dengan persamaan makna atau padanan kata. Tentu kalian sebelumnya sudah mengenal mengenai sinonim. Ya, misalkan contohnya indah itu memiliki padanan kata elok, permai, molek. Sedangkan kata mengherankan memiliki sinonim atau padanan kata mengagumkan, memukau, fantastis. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan padanan kata. Kalian bisa mencari contoh lain mengenai padanan kata. Kemudian yang kelima adalah kata depan. Kata depan atau biasa disebut dengan preposisi merupakan kata yang secara sintaksis, tata atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Nah, kata depan itu ada 4. Ada kata di, ke, pada, dari. Agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh tabel. Kata depan di, kalimatnya sebagai berikut. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di area Monas itu merupakan kata depan dan area Monasnya itu merupakan kata keterangan tempat. Kemudian yang kedua adalah ke. Ombak tersebut berdeburan menuju ke arah pantai. Kata ke merupakan kata depan, arah pantai adalah kata keterangan tempat. Kemudian pada. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi terdapat pulau kecil yang bernama Batu Bolong. Kemudian contoh yang terakhir dari. Dari kejauhan tampak pemandangan indah pantai Senggigi. Nah, itu tadi adalah contoh kata depan. Apa saja itu? Kata depan di, ke, pada, dari. Selanjutnya yang keenam adalah kata khusus. Sebelum kalian mempelajari kata khusus, kalian harus mengenal terlebih dahulu yaitu kata umum. Apa itu kata umum? Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupannya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Agar kalian lebih memahami, coba perhatikan pada contoh tabel. Di situ dibagi 2 kolom, kata umum dan kata khusus. Untuk kata umum indah memiliki kata khusus elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Nah, berarti kata khusus itu merupakan kata yang maknanya lebih sempit dari kata umumnya. Kemudian pada hewan peliharaan. Nah, itu merupakan kata umum. Kemudian kata khususnya adalah kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung. Nah, seperti itu. Misal contoh lagi, kata umumnya adalah buah-buahan. Maka kata khususnya kalian bisa menyebutkan anggur, melon, jeruk, serikaya,
kelengkeng, dan lain sebagainya. Begitu. Semoga kalian bisa memahami atau membedakan kata umum dan kata khusus. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Biasanya kata depan di itu disertai dengan kata keterangan tempat atau objek. Maka karena berkaitan dengan kata keterangan tempat, maka biasanya huruf kapital atau huruf besar. Contohnya di Lombok. Lombok merupakan kata tempat, maka menggunakan huruf besar. Sama halnya dengan di Toraja. Toraja merupakan kata keterangan tempat, maka menggunakan huruf kapital. Unsur yang ke-8 yaitu penggunaan kalimat bermajas. Kalimat bermajas atau biasa disebut dengan gaya bahasa. Di sini saya memberikan 3 jenis contoh majas yang biasanya muncul di dalam teks deskripsi, yaitu majas personifikasi, majas metafora, dan majas asosiasi. Untuk yang pertama adalah personifikasi. Itu majas yang bagaimana? Yaitu majas yang fungsi benda mati dapat bersikap layaknya manusia. Agar kalian bisa memahami lagi, perhatikan contoh kalimatnya. Daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Daun kelapa tentunya tidak bisa melambai dan mengajak untuk bermain. Nah, itu adalah contoh kalimat yang membuat benda mati seolah-olah bisa bersikap layaknya manusia. Kemudian yang kedua adalah majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh kalimatnya, keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang menakjubkan. Sang mentari itu memiliki makna yang sama dengan kata matahari. Jadi majas metafora ini merupakan bentuk ungkapan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah majas asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, atau seperti. Contohnya, Pantai Senggigi dengan pesonanya seperti lukisan. Ya, yang menandai majas tersebut terdapat kata seperti. Sehingga artinya bahwa Pantai Senggigi karena begitu indah menjadi seperti layaknya lukisan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, untuk unsur yang terakhir ini sama halnya dengan sinonim. Sebagai contoh, indah, elok, permai, molek. Itu memiliki kata yang memiliki makna yang sama. Kemudian mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau, itu juga kata yang memiliki makna yang sama. Kalian bisa memvariasi kalimat dengan gabungan dari kata-kata yang memiliki makna yang sama tersebut. Sebagai contoh, pantai indah nan permai. Indah dan permai itu sama-sama memiliki makna yang sama tetapi disatukan menjadi sebuah kalimat. Akhirnya selesai sudah untuk pembelajaran kali ini. Hari ini kita sudah membahas mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.